Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Halo semuanya, Shalom. Salam baku dapa di hari Sabat, hari Sabtu, hari yang kudus, hari yang suci, hari yang dimana setiap orang percaya. Dalam kesempatan pagi ini kita bersama-sama datang bersyukur, menyembah Tuhan, dengar sabda firman-Nya, menaikkan doa-doa. Dan saya sungguh yakin dan percaya bahwa setiap doa yang kita naikkan adalah doa dari orang yang dibenarkan Tuhan dan dikasihi Tuhan. Sehingga lewat doa-doa saat ini kepada Tuhan Yesus, semua kita boleh mendapatkan berkat jawaban dari setiap form atau pergumulan permohonan doa kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya mau berdoa bersama-sama saudara, membawa negeri kita Indonesia, kota-kota di mana Anda hadir, engkau tinggal. Biarlah semuanya itu menjadi kemuliaan Tuhan. Negeriku tercinta, tanah airku, kota di mana aku berada, bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Nya Dia telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas bangsaku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu, ya Tuhan Yesus. Inilah doa-doa kami saat ini. Penuhilah setiap hati yang melihat negeri ini hidup dalam anugerah. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Nya
Dia telah tebus dosa kita. Genapi Tuhan firman-Mu atas bangsaku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa bersyafaat satu hati, Indonesia dipulihkan, Indonesia diselamatkan, Indonesia diberkati. Oh ya Tuhanku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Yesusku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan bertahta, Tuhan dipermuliakan. Tuhanku, darah-Mu untuk negeriku tercinta Indonesia disucikan, dikuduskan, dibenarkan, diselamatkan, dan dikasihinya. Ketik ramai-ramai Indonesia diselamatkan. Ketik ramai-ramai Indonesia diberkati. Tuhan yang memberikan janji, Tuhan Yesus itu setia. Dia berjanji di mana tempat kita ada, negeri kita hidup, berdoalah. Di situ doa-doa kita membawa pemulihan bagi negeri kita. Yesus Tuhan yang setia. Amin. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangannya selalu, yes, tangan Tuhan menopang hidup kita. Saat ku dalam ketakutan, Yesus hadir di sisiku.
Yesus berkata, jangan takut. Tuhan Yesus berimu kesembuhan, kemenangan. Tuhan Yesus telah berjanji, tak sekalipun Dia ingkari kesetiaannya sudah terbukti di sepanjang hidup ini. Yuk katakan bersama, untuk selamanya kan mau berjanji, komitmen Tuhan. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti kasih Yesus. Amin. Tuhan Yesus itu setia banget. Mana lope-lopenya? Tuhan Yesus setia banget. Dor. Kesetiaan Tuhan itu lebih daripada hidup kita yang fana. Karena kesetiaan Tuhan kekal selama-lamanya. Anda percaya, katakan amin. Yes. Pujian ini teguhkan setiap hati kita. Saat kau dalam ketakutan, ada Yesus hadir di sisimu. Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Dia berimu kesembuhan, kekuatan, pengampunan. Haleluya! Yesus Tuhan telah berjanji, tak sekalipun Dia ingkari kesetiaannya, sungguh terbukti di sepanjang hidup ini, untuk selamanya. Yeay, kami belajar setia, melayani, mengasihimu. Thank you. Tiada Tuhan yang kasihnya sempurna yang kami kenal. Yeay. Tuhan Yesus setia banget. Tiada Tuhan sepertinya. Tuhan Yesus setia banget. Tuhan Yesus setia banget. Amin. Pertolongannya selalu ajaib. Pujian ini menghantar setiap hati untuk siap diberikan makanan rohani, sabda firman Tuhan. Hati yang galau, hati yang susah, teduhlah. Damai di hati, damai sejahtera bagimu. Karena ada Yesus, oh Yesus, yang menyatakan pertolongannya dalam hidup Anda dan saya. Satu hal berjepar firman-Nya, yakinlah kita sudah menerimanya, dan hal itu akan diberikannya kepada setiap kita. Markus 11 ayat 24, itu adalah firman Tuhan. Hatimu tenang, berada dekatnya. Kasih Tuhan
kita rasakan. Kasih ini memberkati engkau yang sedang sakit. Ada kasih Tuhan yang menyembuhkanmu, yang sedang kacau hidupnya, yang sedang gelisah karena ketakutan. Kasih Tuhan meneduhkan hatimu. Tenanglah jiwamu, ada Yesus penolong yang sangat setia. Angkat tangan pemirsa sekalian. Pertolongannya sangatlah ajaib. Yesus memikat hati kita. Di saat kita merasa ini tak mampu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Mari pemirsa terkasih yang setia, kita saatnya untuk dengarkan sabda firman Tuhan di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti deh terberkati setiap kita dengan kasih Bapa, kasih Tuhan ketika firman-Nya diberitakan. Waktu kita berdoa, memang kita belum menerima, tetapi kita harus yakin dan percaya lebih dulu bahwa apa yang kita doakan, kita sudah menerimanya. Maka yakin itu adalah iman. Iman adalah tindakan. Seperti yang tercatat di dalam Markus pasal 11 ayat 24. Ini adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa apa saja yang kita, kamu, Anda, dan saya, orang percaya meminta dan mendoakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya mau tanya, waktu berdoa, apakah sudah kita diberikan? Belum. Tetapi Tuhan mau kita percaya sudah menerima. Percaya lebih dahulu, yakin, imanin. Iman itu apa? Dasar dari sesuatu dan bukti dari apa yang kita yakini, meskipun kita belum melihat. Itulah iman. Jadi ketika saudara-saudara berdoa ataupun Pastor Andi membantu mendoakan, kadang kita membawa setiap orang membuka hati supaya mereka yakin dengan percaya bahwa apa yang mereka doakan, apa yang kita bantu doakan, mereka sudah menerimanya. Yakin dulu, percaya dulu bahwa sudah menerimanya. Barulah setelah itu akan diberikan kepada kita. Memang harus kita sadarin Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan memberikan firman-Nya,
Setiap firman itu mengandung janji. Saat janji Tuhan datang, kita harus berpegang teguh pada janji itu. Karena ketika janji Tuhan datang, itu tidak serta-merta menghentikan badai. Ketika janji Tuhan datang, tidak otomatis semua langsung beres. Tetapi firman Tuhan, janji Tuhan itu akan selalu menguatkan kita dan memberikan ketenangan. Kita melewati badai sampai badai itu menjadi tenang. Firman Tuhan datang di hati Anda supaya engkau dikuatkan. Ketika ramai-ramai, supaya saya dikuatkan. Supaya saya dikuatkan. Satu kisah ketika Musa meninggal. Yosua, seorang pahlawan Elohim yang masih muda, dia itu berdiri di persimpangan jalan, memilih dan butuh keputusan besar. Dan di saat itu, ketika Musa meninggalkan Yosua sebagai seorang muda, dengan apakah orang muda menjaga hidupnya? Dengan hidup pada tuntunan firman Tuhan. Dan saat itu, saat Yosua merasa ada di persimpangan besar, Tuhan hadir memberikan janji yang luar biasa. Tercatat di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ketiga. Saudara bisa bantu ketik ayat ini. Yosua pasal 1 ayat yang ketiga. Ya. Secara garis besar saya bacakan ayat-ayat ini. Tapi kalau saudara mau melihat bagaimana perintah Tuhan, janji Tuhan datang kepada Yosua ketika mereka akan merebut Kanaan, itu Bapak Ibu bisa membaca penuh dari ayat 1 sampai ayat 18. Tapi hari ini saya akan membacakan dari ayat yang ketiga. Janji Tuhan datang kepada Yosua. Tidak serta dia menjadi selesai. Tantangan ada. Kalaupun menjadi ragu, bimbang dengan apa yang dia lihat kenyataan, itu sebetulnya kontroversi hati. Karena kebenarannya ketika janji Tuhan datang, seharusnya loh ya, itu sudah bisa menenangkan Yosua. Tercatat di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ketiga. Firman Tuhan ada tertulis. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Lah, ini dia akan perang melawan
merebut tanah Kanaan. Janji sudah datang. Kan harusnya secara logika ini saja. Ini kan sudah membuat Yosua tenang. Lah, belum juga dia berhasil merebut, tapi Tuhan sudah bilang, setiap tanah yang engkau injak, kuberikan kepadamu. Seharusnya toh, dia sudah tenang. Dia bukan orang yang tidak percaya, dia percaya. Tapi justru, kalau saudara membaca sampai ayat 18 dari pasal 1 ayat 1, ada 4 kali Tuhan mengulangi kata kuatkanlah hatimu. Bahkan ditegaskan kuatkan dan teguhkanlah hatimu sampai 4 kali. Bapak Ibu terkasih. Why? Mengapa? Karena Tuhan tahu hati Yosua saat dia berikan janjinya tidak otomatis langsung dia bisa percaya secara utuh atau sempurna atau 100%. Tuhan tahu juga bahwa Yosua akan mengalami perjalanan, tantangan, ada musuh yang ditaklukkan, ada kota yang harus ditembus, akan ada ketakutan, intimidasi, kecemasan dia hadapin. Bukankah kita sebagai anak Tuhan, secara khusus orang percaya, ataupun secara umum semua manusia, bukankah kita juga sering begitu? Sudah mendapat janji, harusnya tenang hati toh, tapi kita masih gelisah. Lagu lama, nostalgia, resah dan gelisah. Ayo, sekarang sedang resah dan gelisah. Firman ini datang, menenangkan, menguatkan kita. Meskipun jujur saja, kita juga sering begitu. Tuhan sudah janji, kita ngomong firman, kita berkata, Tuhan sanggup. Bahkan kita nyanyikan, Yesus sanggup, Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup, Dia sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan orang sakit. Yesus sanggup menggenapi janjinya bagiku, bagimu, dan bagi Anda sekalian. Tapi nyatanya sikap kita seringkali tidak seyakin atau seteguh bibir perkataan kita. Maka ada syair lagu lama, lain di bibir, lain di hati. Padahal kita udah yakin, kita udah percaya katanya,
Tapi waktu kita melihat saldo kita mulai menipis, kita mulai takut. Padahal kita sebagian sudah ada ayat hafalannya. Sudah sering dengar firman Tuhan setiap hari. Tapi ketika mata jasmani melihat kenyataan, kita menjadi khawatir. Maka banyak-banyaklah melihat perkara rohani, supaya imanmu ada di frekuensi ilahi. Kalau engkau terlalu banyak mensoroti dunia ini, maka engkau akan hidup dari fakta dan kenyataan. Sementara orang benar itu hidup oleh iman. Iman adalah kebenaran. Kebenaran yang Tuhan katakan dan kita yakini. Fakta adalah kenyataan yang kita alami hari ini. Saya beri contoh dalam pelayanan ini, begitu banyak janji Tuhan. Seperti waktu pastor berikan satu doa agar di Balikpapan gereja-gereja hamba Tuhan boleh menangkap satu kegerakan doa bersama. Terjadi karena doa dari orang yang percaya, orang yang benar, diurapi oleh Tuhan. Itu terjadi. Sekalipun mungkin tanda kutip sukar, mustahil, sulit. Terjadi 2 Oktober doa bersama dom menjadi starting point awal untuk ada kegerakan doa di jalan-jalan. Perizinan biayanya besar. Kita siapkan speaker, sound system, dan luar biasa. Sampai di lampu merah, belum sampai ke lapangan parkir dom. Hadirat Tuhan itu begitu indah, begitu terasa, begitu kuat. Yakin, dan kita akan menerima jawaban doa. Jangan sampai kita berkata yakin, tapi ketika dengar vonis dokter yang negatif, lalu luntur. Sepertinya imanmu jadi kerupuk, melempem. Padahal sudah hafal ayat firman Tuhan. Jangan takut, Tuhan tidak beri roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Tetapi carilah kerajaan surga dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Ayat 33. Hafal ayat, tetapi seringkali waktu kenyataan hadir, sepertinya ayat itu pada luntur sepertinya. Tapi tidak semua yang ngaku. Saat melihat keuangan mulai menipis, dalam pelayanan butuh dana membangun, dana sosial, dana misi, tapi belum punya. Lalu mulai ragu. Imannya melemah. Berita dunia yang dia dengar menakutkan. Pikirannya mulai goyah. Akhirnya timbullah rasa kurang percaya. Itu awalnya kurang percaya, ragu-ragu, nanti kalau tidak segera diobatin menjadi
tidak percaya lagi kepada Tuhan. Nah, iblis memakai cara-cara ini, keraguan ini, untuk apa? Untuk menipu kita. Di pikiran kita, dia tanamkan rasa ragu, dia tekankan hatimu dengan ketakutan, dia intimidasi perasaanmu dengan kekhawatiran, sehingga banyak orang menjadi lupa bahwa sesungguhnya kebenarannya adalah janji Tuhan lebih kuat daripada fakta di depan mata Anda. Janji Tuhan adalah kebenaran dan lebih daripada apa yang engkau rasakan hari ini. Orang percaya hidup dari kebenaran bukan atas dasar perasaan. Jangan sampai engkau goyah, jangan sampai engkau ragu. Tapi pastor, saya sedang ragu. Firman ini datang untuk meneguhkan Anda. Dengarkan baik. Iblis itu menipu, iblis itu pencuri, iblis itu pemberdaya, iblis itu pembinasa. Tetapi Yesus datang, ingatlah. Yohanes 10 ayat 10. Yesus datang untuk memberimu keselamatan, kehidupan, kelimpahan sukacita, syukur, damai sejahtera dan kebenaran yang memerdekakan secara berlimpah-limpah. Itulah sebabnya kitab Yosua kita kenal populer. Satu istilah yang tertulis, janganlah menyimpan dari kitab Torah, the law, hukum Taurat, kitab suci, melainkan renungkanlah itu siang dan malam. Iblis memakai pikiran, dia pasang menjadi benteng-benteng untuk menguasai manusia, termasuk orang yang percaya kepada Kristus. Maka hari ini saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mematahkan benteng-benteng, kubu-kubu yang dibangun oleh iblis di pikiran manusia, termasuk Anda yang percaya, yang sedang ragu. Dan kalau sampai tidak dengar firman seperti ini, mungkin engkau menjadi tidak percaya dengan Tuhan lagi. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Jangan menyimpan dari Tauratnya Tuhan. Renungkanlah itu siang dan malam. Yosua 1 ayat yang ke-8. Jadi jelas ya, pikiranmu bukan kubunya iblis untuk melemahkan Anda atau mendoktrin supaya engkau menjadi the loser, orang yang kalah. No. Pikiran kita hari ini penuh dengan firman Tuhan. Ketika ramai-ramai, pikiranku penuh firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, orang percaya dan siapapun Anda yang menyaksikan live ini, muncul FYP, Anda scroll dan muncul kabar ini, renungan, sharing ini tidak kebetulan. Tuhan memberkatimu. Tuhan kasih-Nya menyembuhkan pikiranmu, hatimu dibaharui. Karena Tuhan mau, khususnya kita sebagai orang percaya kepadanya, sebelum kita menaklukkan dunia luar, marilah kita kendalikan hati kita. Kontrol pikiranmu in Christ. Pikiran kita adalah tempat berpikir segala yang baik, disebut kebajikan. Itu yang kita pikirkan.
kasih pengampunan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri celah, jangan beri tempat kepada iblis. Wong kita tidak beri saja, dia incar-incar. Apalagi engkau kasih sesajen, kasih sesuatu celah untuk dia bekerja, bertakhta, duduk, intimidasi, lalu kendalikan hidup Anda. Stop! Pekerjaan iblis, out! In Jesus' name. Anda pemenang. Ada urapan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Kita dimampukan untuk menaklukkan pikiran kita yang kotor, yang lemah, yang diracuni oleh iblis. Ditaruh jamur-jamur, sel-sel yang salah, supaya iman kita mati. Hari ini dengarkan baik-baik. Darah Yesus yang suci kuduskan Anda, tahirkan Anda, sehingga kita bisa disucikan pikirannya, mengalami pertumbuhan iman, respon hati yang benar, teguh, dan selalu percaya, dan belajar setia, dan tunduk pada Tuhan, tidak mau dikuasai, tidak boleh lagi tunduk pada ketakutan yang dibuat oleh jerat maut iblis. Hari ini, saat ini juga kita dapat janji Tuhan. Seperti Yosua dijanjikan masuk tanah perjanjian, Anda dan saya juga diberikan janji oleh Tuhan. Apa yang menjadi kerinduanmu, doa-doamu, di antara lain pemulihan keluarga, rumah tangga, pelayanan, hubungan. Itu mungkin tanah perjanjian yang sedang engkau rindukan hari ini. Ataukah pekerjaan yang buntu, ataukah perintisan yang gagal, dan engkau rindu diberkati, dan pekerjaan Tuhan maju lewat Anda. Itu adalah tanah perjanjianmu. Tetap teguhkan hatimu, kuatkan hatimu, karena hari ini engkau akan melihat perkara yang besar yang Tuhan janjikan, yaitu masa depan yang pasti, bukan samar-samar. Ingat Bapak Ibu terkasih, Tuhan ketika berjanji menyertai, berarti Tuhan tidak separuh-separuh. Tuhan tidak membawa kita sampai hari ini untuk jatuh. Tapi Tuhan izinkan proses yang kita alami, supaya kita melihat dengan berpegang pada janjinya, kita melihat firman ini jadi kenyataan. Apa yang Tuhan janjikan untuk setiap Anda dan saya, masuk tanah perjanjian, digenapi. Ingatlah Bapak Ibu sekalian, saat dengar firman seperti ini, hatimu harus teguh dan jangan lagi goyah. Sekalipun hari ini situasi dan kondisimu mungkin secara manusia tidak sedang baik-baik saja, Tuhan sedang membentukmu untuk suatu karya yang indah dan mulia untuk kemuliaan Tuhan. Let's pray. Roma basikere korono korakaire kaina kuramata karana syande. Terpujilah Tuhan Yesus atas firman yang kami baca. Rema yang menerangi hati setiap kami, diberikan cahaya oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh menemukan kebenaran dan melihat bagaimana jahatnya, liciknya pekerjaan tipu muslihat iblis yang selama ini dia sudah taruh dalam kehidupan hati atau pikiran kami. Saya perintahkan rame-rame, saya perintahkan
ucapkan dengan tegas, saya perintahkan, yes, setiap pekerjaan iblis, amin, out, go, in Jesus name. Saya bebas, I am free. Engkau akan mengalami kelegaan. Pikiranmu yang selama ini kalah akan diterangi dengan damai. Dan engkau akan tahu status kita di hadapan Tuhan. Kita ini bukan budak dosa. Kita ini anak Tuhan. Ketika rame-rame, saya adalah anak Tuhan. Ketika rame-rame, saya adalah anak Tuhan. Ketika rame-rame, saya adalah anak Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman yang kita dengar menjadi makanan rohani yang bertumbuh subur dalam setiap roh Anda dan saya. Siapa nih yang terberkati dengan sharing firman Tuhan baru saja? Saya. Ingat ya, pikiran manusia itu seperti mahkamah. Mahkamah itu seperti sebuah pusat pemerintahan. Alangkah celakanya manusia yang tidak tahu kebenaran, maka pikirannya dikuasai oleh kegelapan, maka gelaplah hidupnya. Tapi alangkah beruntungnya dan sadar akan kasih karunia Tuhan, kalau kita mengerti saat ini bahwa pikiran kita adalah terang Kristus. Kalau ada di antara kerabat Anda yang sedang putus asa dan hampir berkata, aku mau menyerah, segera share firman ini, share link tautan prenang ini di WhatsApp Anda, di story WhatsApp Anda, di Facebook, dimanapun media sosial Anda, share segera supaya mereka tahu siapa status mereka di hadapan Tuhan. Ujian boleh ada, tantangan berat bisa datang, tapi tidak mengubah bahwa kita adalah orang benar, anak Tuhan yang dipelihara Tuhan sempurna. Amin. Mari saatnya pastor akan mengajak kita memberkati air minum dan minyak. Bapak Ibu yang saat ini ada air minum di tempat Anda, ataukah ada minyak dan mau untuk diberkati, silahkan dipegang sekarang ya, karena air minum di tangan saya dan di tangan Anda itu sama-sama air biasa. Minyak bisa minyak apa saja, karena minyak untuk diberkati, diurapi, bukan untuk dipakai diminum ya. Airnya higienis, layak minum. Ya, puji Tuhan. Kalau saudara misalnya mau healing water, air dari tangan Pastor Andi yang diberkati, minyak ya, nanti kita akan membagikan di kebaktian di Balikpapan. Yang di Balikpapan, kalau sudah di luar kota, ikut live aja ya. Kami tidak menjual, tidak dikirim, kami kasih cuma-cuma ya. Baik, dengan tangan terangkat, air dan minyak di tangan kami, saya berdoa, diberkatilah air minum dan minyak di tanganmu, diurapi dalam nama Yesus. Air minum dan minyak ini telah diurapi dan memiliki kekuatan doa
yang menyembuhkan sakit penyakit dan melepaskan orang dari roh-roh jahat. Dalam nama Yesus. Amin. Air minum dan minyak di tangan Anda masing-masing sudah diberkati. Khasiatnya sama dengan air di tangan Pastor Andi, sama dengan air doa. Puji Tuhan, Anda senang, Anda puas, tidak usah sampai tertipu dengan oknum-oknum yang mengaku Pastor Andi atau mirip-mirip dengan modus minta uang, minta ongkos kirim atau jual air. Hati-hati. Saya kemarin juga masih dikirimin, aduh sedih sekali. Sudahlah, saya nggak ngomong karena ini tidak oke banget. Aduh, kok bisa begitu, dan orang juga kok mau begitu. Aduh, sudah kasihan. Ya, ingat, pelayanan yang benar, yang asli, itu tidak minta-minta uang, tidak jual apapun, tetapi gratis. Ya, jadi kalau tanya asli kah palsu, cek aja. Kalau ada minta-minta uang, itu pasti bukan saya, tapi oknum pelaku penipuan. Baik, yuk kita sama-sama minum air yang diberkati ini, jadi berkat untuk tubuh kita dalam nama Tuhan Yesus. Segar. Sekarang Pastor doa berkat dulu, ya. Habis doa berkat, saya rindu memuji Tuhan dan menyaksikan bagaimana karya Tuhan. Saat kita berdoa kemarin, begitu banyak kesembuhan yang Tuhan berikan. Seperti apa? Sesaat lagi setelah doa berkat, Anda akan dengarkan testimoni. Yang mau dengarkan, silahkan, karena ini menguatkan dan kisah nyata. Yang mau membagikan, ya silahkan di-share sekarang, karena mungkin ada kerabatmu, keluargamu yang membutuhkan kesaksian dalam case bidang yang sama pergumulan mereka. Mana layarnya di TikTok? Puji Tuhan. Mana share-nya, posting ulang? Mana like-nya, subscribe-nya, follow-follow-nya? Makasih. Mari saya undang semua pemirsa angkat dua tangan. Dengan tangan yang terangkat, terimalah berkat rahmat anugerah, kasih sayang, kasih setia, kebajikan, kemurahan dari Tuhanku Yesus Kristus untuk kita sekalian. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah setiap doa-doa yang engkau naikkan kepada Tuhan. Diberkatilah studi-studi anak-anakmu, lumbung-lumbungmu, dan juga pelayanan Anda untuk Tuhan dan sesama. Diberkati. Segala berkat ini datang dalam nama Tuhan Yesus yang saya materaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Biarlah setiap perkataan, pelayanan,
ataupun visi, misi, langkah-langkah kami ini selalu memuliakan Tuhan saja. Terima kasih semuanya, Ibu Nomi, bless you ya. Opun Katrina, ya, puji Tuhan. Opun Leon, puji Tuhan, terima kasih. Ya, Pak Daniel di Makassar, Koko yang baik hati, puji Tuhan. Jo Sirait, ya, keluarga Sirait juga, puji Tuhan, shalom. Ada apa ya? Ada Tiarah Nenggolan, ya. Doakan juga yang di Palembang ya, Pester rindu makan empek-empek Palembang. Tentu di mana? Di Palembang, Wong Kitogalo. Nanti ya, Pester kalau ke Palembang di sana ada keluarga Koko saya, Koko Hendra, temani nanti di Palembang. Cece yang baik hati ini ya. Palembang. Berarti kita lihat mana kalau Palembang ya? Balikpapan, Palembang ada kan langsung. Ya, maka sama-sama Cece, Koko, ya. Ken ada di sana juga, Beatrix, Chelsea, Kristi Wijaya, tetap kuat dalam Tuhan. Sekalipun melewati lembah kekelaman, seperti firman Tuhan datang hari ini, Tuhan berjanji harusnya tenang kan, tapi Tuhan ulangi 4 kali, kuatkan, teguhkan hatimu anakku, aku menyertai engkau. Jangan lupa perkatakan firman Tuhan siang dan malam, karena sekalipun janji udah datang, engkau akan melewati namanya sebuah perjalanan iman. Disitulah engkau akan melihat bagaimana sampai kepada apa yang Tuhan janjikan. Tuhan betul-betul menyertai setiap kita. Iya, terima kasih semuanya ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Juga Ibu Yanti, ya, Ibu Ratna, puji Tuhan. Ibu Jane yang di Samarinda, ya, Ibu Nelawati yang setia di grup-grup pembagi renungan dan semua yang ada, ya, saya ucapkan terima kasih buat kebersamaan kita. Anda sampai sejauh ini sudah setia. Tetaplah tertanam di baik Tuhan. Ibu Susiana juga terima kasih ya. Ibu Ciara, puji Tuhan, halo. Tetap melihat Tuhan Yesus dengan roh yang menyala-nyala. Stephen, Sujat, di sana juga ada Ros, Ibu Natalia, siapa lagi tuh? Fani, ya, Cici Boruh Manurung, Jeffrey, puji Tuhan, ya, dan semua yang terkasih, Ibu Rosita, Ibu Siti, Ibu Yulia, puji Tuhan ya.
Ibu Rita di Palangkaraya, narik kabar. Pak Sicai Singam, ya, Ibu Jen, Ibu Rita, puji Tuhan terima kasih ya. Ibu Lili, Shalom, Ibu Lilian, Ibu Eko Sari di Jogja, puji Tuhan, Ibu Yolanda, terima kasih. Ibu Hana, ya, Ibu Koba yang setia, Aim yang di Malaysia, puji Tuhan. Ibu Agustina, halo Ibu Sarah di Batam, puji Tuhan sehat selalu ya. Josephina sampai Toding, dan semua teman-temanku, sahabat-sahabatku, Bapak Ibu pemirsa ya, ada Jeki Robot di sana juga, ada yang dari Porta IBN Batu, Lani, puji Tuhan. Ya, ini pesta sesi sapa-sapa dulu ya. Bu Veronica di Medan, Manado juga hadir. Carla, halo. Siske, puji Tuhan ya. Charles, terima kasih. Lihar Buana, Ibu Anastin. Aceh menyapa, Shalom. Ibu Freti ya. Iya, dari Parutun juga ada, terima kasih. Ya, ada Oma Elizabeth, Oma Reni, terima kasih. Jos Relisa, Ibu Trismiati, SPD yang setia sekali ini, bertahun-tahun setiap hari, puji Tuhan. Pak Melki yang di Manado, salam berpendapat. Langoa menyapa. Ibu Yuliana yang setia, saya tahu Ibu ini setia sekali. Ibu Yuliana ya, juga Ibu Marina, Mariwong. Minta maaf sekali kalau ada yang saya tidak sebut yang setia ya. Ibu ada kata Manalo Kardo Sihite. Ya. Oh ya, T Manalu Opun Kardo Sihite. Salomina Boroalo. Ya. Ibu Teresia. Iya, puji Tuhan ya. Ada juga Opun Martuah Tambunan. Ya, Ibu Panggabean, Ibu Steli, Bitung. Ayo, yang di Bitung ini coba diupdate dong. Bagaimana persiapan untuk pelayanan di Bitung? Ada kabar-kabar apa yang saya tidak tahu ya, yang bisa diupdate? Seperti apa persiapan teman-teman dan bagaimana animo masyarakat di Bitung dan sekitarnya? Ayo jawab, biar orang bisa baca-baca. Ibu Esther, terima kasih ya. Ruth Meni, halo. Wonder Woman, terima kasih. Ibu Helen, Bapak Tommy, terima kasih ya. Ibu Ruth terkasih, terima kasih. Ibu Rohana Sitorus, ya, Agustin di Jakarta, Raymond, puji Tuhan. Charles Victor, Maggie, Leslie, terima kasih ya. Iya, Ibu Rita Wijaya, iya, terima kasih sekali. Oma senang sekali sudah menyapa. Terima kasih juga ya sudah memberikan komentar dan hadir di live ini. Oma setia sama Tuhan Yesus ya. Oma Reni Kaeng dari Manado. Puji Tuhan, terima kasih. Sakasuki Dragon, Markus di Bogor, wah banyak sekali. Oma Naomi di mana tadi? Oma Naomi itu ya di Kupang Kak. Manokwari hadir,
Agustinus, terima kasih. Suatu hari Pastor Andi kami doakan haji Toraja Utara. Amin. Terima kasih Agustinus Balah Payung. Kalau si Payung itu marga Batak atau Toraja ya? Ada head, ada Palangkaraya juga menyapa, Narai kabar, Lalang juga ada. Halo. Rusti di Bandung, Joulah di Manado, Mama Pendek di Medan. Ya, disapa dari juga kota-kota Dumai, Bogor, ya, dan juga ada di mana? Di Siantar, Ibu Linda, terima kasih ya. Grace Tobing, puji Tuhan. Ya sudah, saya kira cukup sapa-sapanya. Oh, Pak Freddy Siagian di Salib Kasih Tarutung. Ini seorang sintua yang punya talenta bermusik biola kalau tidak salah ya. Ada urapan Tuhan jadi berkat di Tarutung dan sekitarnya. Batu Malang menyapa, Palu, Esther Manurung di Bekasi. Si Payung itu apa? Si Payung itu apa tadi kelewatan? Opun Manik ya, ada juga Sabah menyapa, Pinalang diberkati sehat ya. Trivera terima kasih, ada Aldin Sitorus, Jakarta, Bitung, Bogor, Emita Rilfa, orang Balike, Opun Gilbert juga ada, Shalom. Papua Barat Ibu Mary, Watimuri, iya, Pester capek kasih yang sapa rame, iya, Ibu Luciana terima kasih, ya sebisanya lah, ya. Miri Sarawak, ya, yang bisa puji Tuhan, nggak bisa jangan marah, ya. Ada dari Hulu, si Payung dari Karo, oh si Payung itu dari Karo, berarti saya kira si Payung itu orang Toraja lainnya. Ada Mama Cindy juga, Ibu Diana si sapa, puji Tuhan. Ya saya kira sudah ya, dan saya akan tutup dengan sebuah pujian yang juga menjadi sebuah request. Kiranya pujian ini membuat kita selalu berani, ya, tidak takut karena ada penyertaan Tuhan, dan ucapkan berkat Tuhan selalu menyertai kita, tidak kering, tidak kekurangan, tapi dicukupkan, ya. Mau apa, bayar apa, ada saja. Itu saya alami dalam pelayanan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berikan waktu untuk menyembah. Lidahku memuji Engkau Tuhan. Hatiku kagum akan Engkau Tuhan. Hidupku memasyurkan nama-Mu Tuhan Yesus. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Yesus beserta. Glory to God. Sekalipun badai taufan datang menerpa, jangan gentar, ada Yesus di sisimu. Kami percaya berkat Tuhan atas kami melimpah.
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, kami sembah Tuhan Yesus. Kami percaya berkat Tuhan atas kami ada saja, selalu baru disertai. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan Yesus. Ku puji, ku sembah Tuhan Yesus. Amin. Sola fide, hiduplah oleh iman. Karena iman itu nyata, iman itu yang diamalkan akan menjadi kenyataan bagi orang yang percaya kepada janji Tuhan. Tuhan Immanuel beserta kita selama-lamanya, karena Tuhan sayang kita, Tuhan sertai, dan Tuhan tidak pernah tinggalkan sejauh ini untuk Anda gagal. Kalau itu proses, tetap teguh, tetap percaya, perbanyak doa, dan bersyukur. Janji Tuhan murni, sekalipun lihat proses, engkau akan bercahaya. Proses perapian seperti emas memurnikan setiap panggilan kita. Terima kasih. Dadah semuanya, dan kiss bye. Makasih Dharma Uli Simanjuntak. Dor! Oh, Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Selalu percaya apa? Tuhan Yesus setia. Aku cari bahagia di tempat yang salah. Hati ini hampa, semakin ku kejar, semakin ku rapuh. Ku letakkan semua yang fana, ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu Yesus, ku sembahkan dengan segenap hatiku. Roh Kudus jamah jiwaku, penuhi dengan hadirat-Mu. Ku berserah, ku takkan ragu, sebab Kau segalanya bagiku. mereka tawarkan dunia, tapi tak bisa mengisi. Hanya kasih-Mu yang tulus yang bisa puaskan hatiku. Ku letakkan semua yang fana, ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku
gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasihmu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekatmu. Bapa, kau mendengar setiap keluhku. Yesus, kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.